Baik, saya pesan kepada Pak. Pesan saya adalah negara hadir, negara tidak boleh kalah. Ini barang ini sangat berbahaya sekali. Siaran pers tentang pengungkapan laboratorium narkoba jenis sabu jaringan internasional atau Golden Crescent, ya. Ini berdasarkan LP A447 7 Romawi 2025 SPKT Sat Narkoba dan kemudian dikembangkan LI-nya ya oleh Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Jabar pada tanggal 5 Juli tahun 2025. Kemudian untuk TKP-nya, ini TKP di Meruya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Modus operandinya adalah memproduksi narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamin di wilayah Jakarta Barat. Uraian kejadian singkat. Jadi Direktorat Narkoba Polda Jabar ini bekerjasama dengan Polres Jakarta Barat ya, berhasil mengungkap dan membongkar aktivitas laboratorium ya clandestine pembuatan narkotika jenis sabu di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Laboratorium ini diketahui sebagai bagian dari jaringan narkotika internasional yang disebut sebagai Golden Crescent ya, yaitu jaringan peredaran gelap narkoba yang mencakup kawasan Timur Tengah, Asia Selatan seperti Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Hal ini pengungkapan ini bermula dari hasil penyelidikan dan surveillance yang dilakukan sejak Sabtu tanggal 5 Juli 2025 terhadap seorang warga negara asing yang baru masuk ke Indonesia. Setelah melakukan pembuntutan intensif, target diketahui menuju ke sebuah rumah kontrakan yang diduga dan dicurigai sebagai lokasi produk narkoba. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli pada pukul 07.30 WIB pagi, tim Ditres Narkoba Polda Jabar melakukan penggerebekan di lokasi yang beralamat di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Selatan. Dan walhasil ya, ini kita berhasil menangkap dua tersangka yang saat ini ada di belakang kita dengan inisial MT dan RA. Ini adalah warga negara asing dari Iran ya. Dan satu lagi pengkhianat bangsa Indonesia saat ini ya, orang desa berinisial RA. Ini kita amankan. Kemudian untuk saksi-saksi yang telah kita ambil keterangan untuk memperkuat daripada pembuktian perbuatan dari yang tersangka ini terdiri dari 4 orang saksi, yaitu Saudara Septian, Joko Susilo, Limyati, dan Fajar. Adapun pelapor adalah dari Renaldi. Kemudian di sini rekan-rekan sekalian ada banyak barang bukti yang bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Perlu rekan-rekan sekalian di sini ada 2 drum ya berisi cairan yang diduga sabu cair. 2 drum ini ada di sini ya, depan itu besar. Dan ini sabu yang sudah jadi ya, sudah jadi, tinggal nunggu masaknya saja, nunggu kering ya. Karena ini sudah diolah dengan berbagai campuran zat kimia yang memang orang ini spesial untuk bisa membuat sabu-sabu tadi itu, yang nanti diedarkan di Indonesia. Ini sungguh sangat kejam ya, yang bersangkutan ini hanya berangkat dari negaranya dengan kemampuan memproduksi sabu,
kemudian di sini dia cari barang-barang itu, kemudian dia mengolah itu dan jadilah sabu yang nantinya akan merusak putra putri bangsa Indonesia, ya, merusak generasi muda, ya, dan juga jaringan-jaringan ini memang harus segera diungkap lebih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya cukup banyak di sini, ada kurang lebih ada yang merupakan inti, ya. Ini ada sabu cair yang sudah jadi. Ini ada satu lagi tadi yang disampaikan oleh, ini ada aseton dan masih banyak lagi campuran kimia yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ya. Selanjutnya pasal yang disangkakan, ya, rekan-rekan sekalian, untuk pasal yang disangkakan oleh Dir Narkoba, ya, Polda Jabar ini adalah dijerat dengan pasal 114 ayat 2, JUU pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 113 ayat 2, JUU pasal 132 ayat 1, lebih subsidiar lagi pasal 112 nomor 2, JUU pasal 132 ayat 1. Ini Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ancaman hukumannya, ya, ancaman hukumannya ini adalah maksimalnya hukuman mati dan seumur hidup, ya, dan juga ditambah dengan denda yang paling sedikit itu 1 miliar dan paling banyak adalah 10 miliar. Rekan-rekan sekalian, inilah ancaman yang tertuang dalam pasal Undang-Undang KUHP tadi yang dijerat oleh Polda Jabar kepada kedua tersangka ini. Jadi ancaman maksimalnya lah hukuman mati, ya, dan juga seumur hidup dengan tambahan denda itu 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Dari sini rekan-rekan sekalian telah kami sampaikan keseluruhan untuk keterangan rilis yang bisa kami berikan, dan saat ini kita bersama dengan Dir Narkoba Polda Jabar dan timnya, kami berikan kesempatan kepada Dir Narkoba Polda Jabar untuk menambahkan informasi dari heroik dan juga kegiatan Dir Narkoba sehingga bisa terungkap ini kasus ini. Kami persilakan kepada beliau. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari jajaran Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat. Di sini bisa kita lihat para kepala Satuan Reserse Narkoba jajaran beserta kepala Satuan Reserse Narkoba dari Polres Jakarta Barat. Di sini kami bekerja tidak sendirian. Kami bersinergi baik dengan masyarakat, baik dengan kasat jajaran. Kalau kita lihat backdrop di sini bahwa ini adalah pengungkapan clandestine laboratory dari liquid methamphetamine, yaitu sabu cair. Tersangka adalah warga negara Iran. Dia koki atau tukang masak. Dia mempunyai keahlian mengolah bahan kimia untuk menjadi narkotika golongan 1. Bisa kita bayangkan bahwa tersangka ini datang dari negaranya sana, datang ke Indonesia dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan dia jauh-jauh hari sebelumnya. Di sini diawaki oleh warga di sekitar Meruya sana. Begitu bahan ditumpuk di sana, dia datang, dia melaksanakan proses kimiawi ini untuk menjadi narkotika. Di sini ditemukan barang bukti sabu cair kurang lebih 128 liter sabu cair atau liquid methamphetamine. Menurut keterangan tersangka, dari 1 liter sabu cair ini bisa diolah menjadi antara 1 kilo sampai dengan 4 kilogram sabu dengan grade tertentu. Bayangkan apabila ini beredar di masyarakat, sabu
misal dengan 1 liter jadi 1 kilo, berarti 128 kilogram sabu grade A. Kalau itu diolah menjadi 1 liter menjadi 4 kilo, berarti menjadi 500 kilogram sabu grade D. Nah, tergantung dia mau masaknya nanti sesuai permintaan seperti apa. Maka jaringan yang kita ungkap ini bukan jaringan skala nasional, namun datang seorang koki dari luar negeri termasuk dalam jaringan Golden Crescent atau bulan sabit emas. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Silakan, Risma. Oke, izin Dan, dia datang sejak kapan ke Indonesia, dan di Indonesia apakah dia punya kolega atau seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Dia datang kurang lebih tanggal 6 Juli. 6 Juli dia datang, dia langsung menuju ke kontrakan yang ada di wilayah Meruya. Dari sini kita bekerja sama dengan Polres Jakarta Barat untuk memantau dari awal sampai dengan proses dia produksi. Demikian. Baik, ada lagi? Sudah berapa lama tersangka ini beroperasi di Indonesia? Apakah baru kali ini aja atau sebelum-sebelumnya udah pernah dilakukan? Jadi dia sudah kedua kali datang ke Indonesia. Datang pertama, kemudian datang pertama itu hasil dari barangnya ada yang kita tangkap di wilayah Polda Jawa Barat. Waktu itu kita tangkap jumlahnya 50 gram barang yang sudah dia produksi, sudah jadi barang jadi, siap konsumsi, kita tangkap jumlahnya 50 gram, maka kita telusuri jejak dari yang bersangkutan perjalanan. Ternyata dia datang lagi. Demikian. Untuk hasil yang masak ini belum ada yang kesebar atau gimana? Ini masih dalam produksi. Jadi siap untuk dilaksanakan pengkristalan, nah kemudian siap edar. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, jadi pengungkapan kasus ini berawal dari produksi dia yang pertama, yang terdahulu itu. Ya, kemudian setelah kita tangkap, kemudian kita ambil keterangan, ternyata jenis sabunya juga berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian hasil dari pengungkapan itu muncullah salah satu nama dari orang asing ini. Nah, kemudian setelah kita tunggu ridik, ternyata yang bersangkutan kembali lagi untuk yang kedua kalinya untuk melakukan aksi kejahatan yang sama. Nah, tapi disinilah kejelian kita menangkap peluang itu, kemudian kerjasama kolaborasi dengan Polres Jakarta Barat ya. Ini akhirnya kita berhasil mengungkap. Nah, kemudian untuk yang sabu saat ini bentuknya tuh sudah jadi, ya sudah jadi, tapi memang masih perlu proses untuk pengkristalan. Nanti bentuknya yang beredar ke luar masyarakat itu bentuknya kristal-kristal tadi itu. Nah, ini prosesnya belum jadi, tapi ini sudah selesai sebenarnya prosesnya, tinggal menunggu saja.